Selain motor, ya inilah hobi gua, nembak. Nembak. Ya, izin harus ada, apalagi kalau kita serius kita harus punya izin. Nah, tapi yang jadi masalah itu untuk ngajuin izin juga, untuk dapetin izin nggak, pastinya nggak gampang. Ada syarat ketentuan berlaku, terus ada tes juga yang harus kita ikutin. Ada tes psikologi, ada tes kesehatan, pokoknya banyak lah. Intinya salah satu syarat nggak terpenuhi atau tesnya nggak lolos aja itu izin nggak bisa keluar. Dan yang harus ada izinnya itu bukan cuma kitanya doang, tapi unitnya juga harus ada. Ya, laras panjang bisa, laras pendek bisa, ya, senapan, pistol. Cuma gue lebih suka pistol. Kenapa pistol? Karena pistol itu cenderung lebih sulit. Ini bukan berarti senapan atau laras panjang itu gampang, ya nggak juga. Cuma kalau dibandingin tingkat kesulitannya itu lebih sulit kita menggunakan pistol. Glock itu termasuk senjata yang kokoh, kuat, bandel ya. Terus aksesorisnya juga banyak. Jadi kalau Glock itu bisa di custom. Terus beberapa teman-teman shooter juga bilang kalau Glock itu handlingnya liar. Jadi cenderung lebih sulit. Nah itulah kenapa gue suka Glock. Oh, berarti Bang Ferdian orangnya suka tantangan ya? Suka tantangan mungkin ya. Di konten sebelumnya gue pernah bilang kalau senjata yang paling gue suka sampai saat ini itu adalah Glock. Nah ini ada Glock. Nah ini Glock 17. Glock ini buatan Austria, kalibernya 9 mm. Pistol ini dirancang khusus buat biasanya untuk taktikal atau buat perang. Nah di Indonesia sendiri beberapa satuan elit nih pakainya Glock 17. Nah kebetulan di depan nih ada 2 target, jaraknya kurang lebih 20 meter. Kita coba tembak 2 target itu pakai 2 peluru. Kira-kira kena nggak ya? Kita lihat ya. 1, 2. Pakai peltor dulu nih karena ledakannya lumayan kenceng. Mundur. Ini laki. Sekarang kita coba unit yang lain. Di sini ada CZ Shadow 2. Nah, senjata ini didesain khusus buat olahraga sebetulnya ya. Ini biasa dipakai tembak reaksi. Apalagi di sini ini udah bidikannya udah pakai scope ya. Jadi ada kayak seperti laser merahnya di dalam. Jadi ngebidiknya cenderung lebih mudah. Nah ini si Z Shadow 2 ini buatan Ceko kaliber 9 mili. Nah di belakang sana ada 3 target. Kita coba tembak 3 target itu pakai 3 peluru. 3 peluru, 3 target. Ini laki. Nih gue nemu senjata unik, ya nggak unik juga sih sebenarnya. Ini PCC MP9. Nih, MP9 ini buatan Swiss, kalibernya 9 mm. Biasa digunakan untuk PJD atau pertempuran jarak dekat. Jadi kalau biasanya militer atau kepolisian pertempuran di dalam gedung, nah ini biasanya pakainya seperti ini PCC. Kebetulan ini MP9 buatan Swiss. 9 mili. Targetnya di sana plat 5 buah plat. Kita coba tembak pakai 5 peluru. 1, 2, 3, 4, 5.
Ini laki. Beberapa waktu yang lalu gue sempet upload video-video tentang menembak, tentang senjata api. Dan ternyata banyak yang komen dan banyak juga yang nanya. Kurang lebih pertanyaannya yang pertama, bisa nggak sih sipil nyobain atau serius menekuni olahraga menembak? Yang kedua, seputar perizinan senjata api itu sendiri. Gue jawab pertanyaan yang pertama. Boleh nggak sipil mencoba atau serius menekuni olahraga menembak? Jawabannya boleh. Caranya gampang, tinggal cari aja lapang tembak atau klub menembak resmi di bawah naungan Perbakin, shooting club yang resmi di bawah naungan Perbakin. Kamu tinggal datang ke sana, paling nanti cuma ya dilihat KTP sama wajib sehat jiwa dan raga. Nah, selebihnya nanti semua peralatannya disiapkan di klub nembak tersebut, mulai dari senjatanya, pelurunya, instrukturnya, dan pokoknya semua fasilitas, semua peralatan yang dibutuhkan itu udah ada di sana. Kamu bisa datang langsung ke sana, bisa bayar per datang, atau kalau mau yang serius, jadi atlet, serius menekuni olahraga menembak ini, nanti kamu bisa jadi member di sana. Nanti bakal diajarkan bagaimana caranya menggunakan senjata api yang baik dan benar, safety-nya menggunakan senjata api itu seperti apa. Bahkan nanti juga mungkin akan diarahkan sesuai dengan minat dan bakat kamu. Apakah nanti larinya ke berburu, tembak reaksi, atau tembak sasaran. Jadi tinggal datang langsung, kamu tinggal bayar di tempat atau jadi member ke sana. Yang pasti syarat utamanya cuma wajib sehat jiwa dan raga. Pertanyaan kedua tentang legalitas senjata api. Ya, yang gua bahas saat ini adalah legalitas senjata api untuk olahraga. Nah, sebelumnya perlu digarisbawahi bahwa seorang atlet menembak tidak diwajibkan atau tidak diharuskan memiliki unit atau senjata sendiri. Nah, biasanya juga nanti bisa difasilitasi oleh klub atau oleh daerah kalau memang prestasinya bagus ya. Nah, tapi kita bahas dulu bagaimana prosedur untuk sampai kita bisa mendapatkan izin kepemilikan senjata api untuk olahraga. Syarat pertama untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api untuk olahraga adalah yang pertama nih ya, kita wajib mendaftarkan diri, kita wajib terdaftar di salah satu klub menembak resmi di bawah naungan Perbakin. Ya, wajib terdaftar di klub tersebut, dan ketika kita terdaftar di salah satu klub tersebut, tidak secara otomatis kita menjadi anggota Perbakin. Belum, saat itu kita belum jadi anggota Perbakin, saat itu kita masih hanya menjadi anggota klub tersebut. Di klub tersebut nanti kita akan diajarkan bagaimana safety-nya menggunakan senjata api, bagaimana teknik-teknik menggunakan senjata api yang baik dan benar, bahkan nanti kita akan diarahkan sesuai dengan minat dan bakat kita. Setelah kurang lebih selama 1 tahun atau setelah kita dinyatakan layak, mahir menggunakan senjata api, nanti klub tersebut akan memberikan surat rekomendasi untuk kita supaya kita nanti bisa ikut penataran dan ujian sertifikasi yang dilaksanakan oleh Perbakin. Setelah kita mengikuti penataran dan lulus ujian sertifikasi tersebut, barulah nanti kita akan memperoleh sertifikat menembak internasional. Dan saat itu juga barulah kita bisa mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Perbakin. Jadi itu ya, awalnya pertama harus jadi anggota klub, berikutnya harus memiliki sertifikasi menembak internasional, yang berikutnya adalah harus memiliki kartu anggota Perbakin. Setelah persyaratan tersebut sudah lengkap, nanti kita minta ke Perbakin untuk membuatkan surat rekomendasi untuk kepemilikan senjata api untuk olahraga. Setelah itu, berkas tersebut akan dikirim ke kepolisian, akan diproses oleh kepolisian melalui Polda. Nah, nanti di Polda kita juga akan mengikuti beberapa tes dan ada beberapa persyaratan lagi yang harus dilengkapi seperti SKCK, KTP, kartu keluarga dan lain-lain. Dan setelah itu kita akan dites psikologi juga tes kesehatan. Kalau memang semua persyaratan dan tesnya sudah lolos, berkas tersebut kemudian akan dikirim ke Mabes Polri. Nah, di Mabes Polri itulah semua prosesnya akan dijalankan. Kalau tidak ada kendala, tidak ada masalah, barulah keluar surat izin kepemilikan senjata api. Nah, izinnya bentuknya seperti ini bentuknya buku. Ya, ini buku bentuknya seperti ini. Ini satu-satunya izin resmi kepemilikan senjata api. Setelah kita memiliki izin kepemilikan senjata api untuk olahraga, juga sekaligus memiliki unitnya atau senjatanya,
Ada aturan yang harus kita taati, yaitu senjata tidak pernah boleh kita bawa-bawa kemana-mana. Jadi senjata ini hanya boleh disimpan di gudang Polres atau di gudang Perbakin. Senjata ini hanya boleh digunakan ketika kita melakukan latihan rutin atau ketika kita mengikuti sebuah kompetisi atau pertandingan, perlombaan, baik nasional ataupun internasional. Sekali lagi, untuk memperoleh semua ini butuh proses, butuh waktu, dan gak mudah. Ini laki. Gue lagi di lapang tembak lagi. Gue mau cuma kasih info nih ya. Ternyata banyak orang anggap nembak itu gampang. Padahal gue cuma mau kasih tahu nembak itu tidak semudah yang dibayangin. Nah, sekarang kita buktiin ya. Ini Adi ini tim gua. Adi ini pernah nembak sebelumnya? Belum pernah. Ini baru aja gua ajarin semua cara pegangnya, cara narik, cara bidik, semua safety-nya udah gua ajarin dan dia belum pernah nembak sama sekali. Nah, sekarang kita tantang, kira-kira nembak tuh di belakang tuh ada satu plat. Kira-kira bisa nggak dia nembak? Bisa nggak lo nembak kira-kira satu plat? Kayaknya sih bisa ya. Kayaknya bisa. Sering nonton TV dong, nembak gampang. Kita lihat, kita buktiin. 3 peluru, kita kasih kesempatan 3 peluru buat nembak satu plat yang ada di belakang. Kira-kira kena nggak ya? Ini 3 ya, kita isi 3. 1, 2, 3. Ini senjatanya. Oke. Kosong. Ya, tembak. Ini udah diisi ya. Udah diisi, udah dikokang. Oke. Kalau kena gue kasih 1 juta. Wah. Kira-kira kena nggak? Sepertinya sih kena ya. Coba lihat. Satu, masih ada 2 kesempatan lagi, ada 2 kesempatan. Udah 2, satu lagi. Susah ya. Katanya kena. Oke, mungkin terakhir nih kita coba ya. Mudah-mudahan nih peluru terakhir. Terima kasih. Ternyata susah ya. Kita lewat. Ya. Nembak nggak gampang ternyata ya. Bener. Nah, kalau lihat di TV gampang kan? Iya. Nah sekarang kalau dia nih memang baru banget gua ajarin cara pegang, cara bidik semuanya baru banget di gua ajarin barusan. Betul. Sekarang yang pegang kamera nih udah lebih dari 1 bulan. Kita tantang. Oke. Tukar pegangin kameranya. Nah. Ini salah satu asisten gua juga, tim gua. Buka maskernya, orang kita cuma nggak ada siapa-siapa. Nah, salah satu asisten gua juga. Dia udah berbulan-bulan diajarin. Kira-kira nembak nggak gampang kan? Ya, nah sekarang kita tantang. Sama 3 peluru, 1 target. Kalau kena 1 juta. Ayo kita isi. Isi sendiri ya, udah bisa. Sebentar. Earplug sama kacamata. Ya, earplug udah, kacamata udah, oke. Satu. Udah lebih dari sebulan gue latih. Dua, satu lagi. Aduh. Tiga. Udah 3 kan? Clear. Sip, simpan. Nah, jadi memang nembak itu tidak semudah yang dilihat di TV. Nembak itu kita butuh penguasaan skill. Skill aja ada cara pegang, cara tarik pelatuknya, triggernya, sama cara bidik. Itu aja 3-3-nya harus benar dan itu harus dilatih. Jadi nembak itu tidak semudah yang kita lihat di TV. Belum lagi ditambah nembak itu kita harus bisa ngontrol emosi. Kita nggak boleh emosi, nggak boleh tegang, harus tetap tenang. Nah, ditambah satu lagi fokus. Jadi nembak itu nggak
semudah yang kita lihat di TV, nggak semudah yang dibayangin. Ya. Ini targetnya diem aja susah, apalagi bergerak. Ya. Jadi kecuali bagi yang ini ya, kalau yang udah terbiasa, udah terlatih sih mungkin gampang nembak. Nah, kalau bagi yang belum pernah sama sekali ya, hanya sekedar informasi aja bahwa nembak itu tidak semudah yang kita lihat di TV, yang dilihat di film, butuh latihan, butuh ketenangan, butuh pengendalian diri. Nah, ini satu kan. Coba pinjam earplug-nya. Ini laki.